kita hari ini mau camping di depan rumah aja, dan kita nggak ada estetikan, nggak ada sinematikan. Jadi kita coba aja camper van baru selesai ya. Kemarin ngerjainnya kurang lebih 5 bulan di TS camper van. Makasih Om Ri. Kemarin rencananya mau direview sama Mas Ban di channelnya Mas Ban, tapi tak jadi karena nggak cocok jadwalnya. Oke, kalau kita lihat di dalam, kalau kursi depan sih nggak ada perubahan ya, biasa aja. Dashboard nggak ada berubah juga, paling kursi doang yang ganti ininya ya, pabriknya. Terus di plafonnya kita pakai ini, kalau nggak salah bahannya PVC. Terus ada ambient light-nya atau lampu LED-nya ya di kanan kirinya. Untuk lampunya sendiri kita ada dimmer di sini. Kita ada dimmer, jadi bisa diterangin atau dimatikan. Nah, ini terang banget. Oke ya, terang juga nggak apa-apa sih. Nah, untuk komposisi kursinya sih yang belakang ini udah fix ya. Ini selalu menghadap ke depan dan nggak bisa diubah kondisinya. Ini meja, nanti bisa kalau mau dicoba. Jadi ada kabinet dikit lah ya. Ini buat nyimpen botol, tumbler, atau makanan-makanan, kuah-kuah yang di Tupperware atau tempat-tempat makan gitu ya. Kita taruhnya di sini. Nah, ini posisi kursi menghadap ke depan semua. Posisinya seperti ini. Ini bisa kita ubah dari sini. Sini settingnya ya. Ini kita angkat. Tuh ada snacknya. Nah, langsung posisi berhadapan. Kalau posisi berhadapan, kita coba mundurin dikit. Ini juga. Nah, kalau posisi berhadapan, kita ada meja. Ini udah paket juga kemarin dari Om Ray. Ada knopnya di sini. Knopnya. Oke. Terus ini tinggal pasang. Dah. Jadi meja. Jadi kalau perjalanan bisa seperti itu. Tapi jarang ya mode pakai meja ini, paling kalau sudah berhenti atau udah mau camping baru kita pakai. Kalau di jalan, karena sisi-sisi mejanya kan rata ya. Kalau naro sesuatu misalnya kayak minuman atau apa yang cupnya nggak ada holdernya, bisa tumpah juga. Oke, kita lepas ininya, putar. Ini teleskopik sih sebenarnya, tadi bisa naik bisa turun. Ini sebenarnya nggak ada tempat penyimpanan ya, cuman kayaknya di sini pas aja. Nah, rapi juga kan, simpannya di sudut itu. Terus yang di sini standar camper van ya, push locknya. Yang ini nggak bisa kebuka karena ada TV,
kecuali TV-nya kita kondisikan. Kita coba posisikan TV-nya. Ini monitornya kegedean sebenarnya. Ini 27 inci. Nah, ini baru bisa dibuka. Isinya ya, ini sisa camping sebelumnya sih. Oke. Kalau ini bukan paketan Omre ya, monitor sama apa ini namanya nih. Untuk bracketnya ini kebetulan punya sendiri. Kemarin juga pasang sendiri. Terus yang spesial paling ini di AC-nya tambahannya, bukan masuk di paketan. Ini juga kemarin beli online, kanan kiri 50.000 kalau nggak salah. Untuk AC-nya sendiri ini kedengaran suaranya, blowernya kenceng juga. Ini kipasnya kita bisa atur. Kedengeran ya. Biasanya sih pakainya auto aja. Dan temperaturnya kita set rata-rata di 26 derajat sih. Mungkin itu apalagi ya, paling ini posisi ini inverternya off, kalau ditekan inverternya on. Yang TV tadi biasanya kita colok ke sini ataupun pakai Blue Yeti. Terus itu aja kali ya. Kalau mau paling buka belakang. Oke, kita ke belakang. Ini nanti kita bahas terakhir. Kita ke belakang. Ini posisi lagi ngecas. Kebetulan kan kita di depan rumah ya. Jadi ya kita ngecas aja. Dia bisa dari sumber PLN, dari genset, dari Blue Yeti juga bisa. Di camping ground juga pasti banyak. Kita ambil kuncinya dulu. Nah, di belakang ini tadi yang dari depan tadi ya, bisa depan bisa belakang. Biasanya sih kita ngisinya dari belakang sih. Terus ini juga kulkas dari Alpicool ya kalau nggak salah ya. Ini ayolah Alpicool masuk kalau mau. Ini temperaturnya kalau kita set bisa sampai minus 20. Belum pernah pakai sih sampai minus 20, tapi harusnya bisa. Terus paling ini aja. Ini kita desain gambarnya, kita desain sendiri. Nah, di sini kan ini kan terbuka. Ini ada pengancingnya di sini. Nah, makanya dia ketahan. Ini ada lagi isinya. Paling itu, paling tempat kompor. Ini JBL-nya nggak selalu di mobil ya, kalau pas mau pakai aja. Paling kompartemen terakhir ini dia, buat peralatan campingnya. Jadi nggak ada wastafel di mobil ini. Kemarin kita sekarang kita coba tendanya, tenda rooftop. Ini kita tutup dulu. Nah, kita paling di atas ini ada awning, nanti kita buka. Terus ini rooftopnya. Sini ada 4 kunci. Kunci 1, sana 1, sama di belakang. Lalu kita buka.
Oke, kameranya dari jauh aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa dari dalam. Ini yang tadi kita mau jelasin, pintu kemana saja. Nah, di sini ada saklar lampunya, kita nyalain dulu ya, biar kelihatan. Oke, kita udah di tenda atas. Ini berapa ya? Kayaknya 2 meter deh. 2 meter kali 1,5 kali ya. Jadi kalau untuk ukuran orang dewasa bisa 2 orang. Tapi ya sesak lah ya. 1 dewasa 1 anak masih boleh lah. Atau 3 anak. Karena ini nih kakinya sampai sini full, kita bisa barin, nggak nekuk-nekuk. Ini penampakan AC dari atas paling gitu ya. Ini lampunya ikut sama lampu di bawah, tapi di sini kita kasih saklar. Jadi kalau pas lagi jalan kan tendanya ketutup, nggak mungkin lampunya kita ikut nyalain waktu kita butuh lampu di bawah. Nah, yang ini juga 2 layer ya, ada yang luar sama yang paranet. Untuk biasanya sih kalau di tempat camping, kita baru camping di daerah pegunungan ya, jadi selalu kita tutup hampir semua karena udaranya dingin banget. Tapi kalau di kebetulan cuma depan rumah, buka aja karena panas. Kemarin desainnya sebenarnya tendanya pakai tangga ya dari luar. Itu masuknya bebas dari manapun bisa, tapi karena kita kan bawanya anak-anak, jadi kita minta akses dari dalam aja, lebih mudah ngontrol anak-anaknya. Oke, paling itu. Enak. Kita ke bawah lagi. Kalau di atas ya panas karena nggak ada AC-nya. Pemandangan nggak ada pemandangan ya di luar. Paling itu aja. Kalau TV mau nyoba nyalain TV ya. Ini monitor gaming Asus TUF 27 inci. Ada remote-nya nggak? Ya, remote nggak? Tapi kalau posisi jalan, mobil lagi jalan, kita nggak bisa nonton TV gini ya. TV-nya dia harus di meja karena goyang. Dah, kita klikkan deh.
Oke, paling itu aja teman-teman. Wah, ngos-ngosan juga ya sendirian. Biasa dibantu sama istri, dibantu juga sama anak buat setting-setting. Oh iya, kita belum set ininya buat tidur ya. Ya, kita set untuk posisi tidur. Ini tinggal dimajuin. Ini direpahin. Dah. Posisi tidur. Kita biasanya sih nggak pakai posisi tidur. Nah, tapi kalau di bawah kita masih agak nekuk. Jadi dari saya tinggi, kepalanya mepet ya. Tinggi 177, kakinya nekuk. Karena di belakang kan ada ini ya. Ada furniturnya, ada kabinetnya. Kalau baring kayak gini, melihat plafon. Nggak tahu di kamera bagus apa enggak, tapi kalau di kenyataan ya ini bagus banget. Suka banget. Kita nggak estetik-estetikan, nggak sinematik-sinematikan, apa adanya aja dah rekamannya. Nggak pakai edit-edit gimana, kayak ginilah kondisi senyatanya kalau memiliki camper van. Alhamdulillah. Oke, waktunya nonton. Ini tuh kita video closingnya. Untuk yang penasaran sama camper van-nya, boleh komen di bawah. Bikinnya berapa lama, bikinnya habis berapa, terus mungkin ada penasaran sama apa aja yang ada di camper van ini, bisa juga di kolom komentar. Terus kalau suka juga konten-konten yang seperti ini, nanti di kolom komentar juga aja. Mau detailin yang masalah mananya juga bisa. Itu ya. Sekali lagi